Di lereng puncak selatan Gunung Slamet, salah satu personel menemukan ada benda berwarna hitam di sebuah cerukan menuju lembah. Dan begitu kagetnya semua orang pada saat itu ketika benda hitam tersebut ternyata adalah Hey guys, it's Nessie and welcome back to Neror. Saat ini banyak banget dari kalian yang meminta kita untuk merangkum sebuah kasus tentang pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Slamet. Dan oke, let's try it. Ini adalah beritanya. Ali pulang nih. Rider sudah ditemukan, banting. Seorang remaja asal Magelang, Jawa Tengah akhirnya ditemukan selama 17 hari di Gunung Slamet, ditemukan tak jauh dari penemuan awal barang-barang korban. Survivor diturunkan melalui jalur Dipajaya, tapi ada perubahan dari teman-teman yang di atas. Kita alihkan ke jalur Gunung Alat. Diinfokan bahwa sudah meninggal 15 hari terhitung dari hari ini. Jadi pada Sabtu, tanggal 27 Desember 2025 kemarin, ada dua remaja usia 18 tahun, Ali dan Himawan, yang memutuskan untuk mendaki Gunung Slamet, sebuah gunung di Kabupaten Pemalang. Pendakian yang awalnya hanya direncanakan untuk dilakukan 1 hari saja, malah berakhir tidak sesuai jadwal, dengan Ali dan Himawan tidak kunjung tiba di base camp awal. Dan 2 hari kemudian, hanya salah satu dari mereka yang berhasil kembali. Sementara temannya ditemukan 17 hari kemudian. Apa yang sebenarnya terjadi pada mereka? Langsung aja kita bahas bareng-bareng. So without any further ado, stop senyum-senyum, because it's about to go down. Pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Slamet ditemukan tak jauh dari penemuan awal. Ali pulang nih. Sebelum kita bahas kronologinya guys, atau apa yang sebenarnya terjadi dengan timestamp, alangkah baiknya kita mengenal dulu dua pendaki yang kita bahas. Syafiq RAR atau Ali adalah seorang murid SMA di Magelang yang berusia 18 tahun. Menurut guru-gurunya, Ali adalah seorang anak yang pendiam, rajin beribadah, dan baru-baru ini memiliki ketertarikan dalam mendaki gunung. Karena dia mulai suka sama gunung, dia mulai mendaki. Sebelumnya dia sudah mendaki Gunung Andong, dan untuk pendakian keduanya dia akan lakukan dengan sahabatnya sejak SMP, Himawan CB. Nah, sama-sama Ali, kalau misalkan menurut travel.detik.com, Himawan juga baru-baru ini guys tertarik dengan pendakian gunung. Akhirnya Himawan sama Ali memutuskan untuk mendaki Gunung Sumbing. Kepada orang tua mereka minta izin untuk pendakian yang dilakukan secara tektok, tanpa harus berkemah di gunung. Nah, Ali sempat meminta izin kepada orang tuanya. Dia mau minta izin bahwa dia akan mendaki Gunung Sumbing bersama sahabatnya Himawan. Entah kenapa atau gimana, tapi bukan Gunung Sumbing yang akhirnya mereka daki, melainkan Gunung Slamet. Yang by the way guys, adalah gunung tertinggi di Jawa Tengah dan tertinggi kedua di Pulau Jawa. Jadi medannya pasti lebih sulit daripada Gunung Sumbing. Tapi entah apakah dia memberikan informasi tersebut kepada orang tuanya agar diberikan izin, atau mereka berubah pikiran kemudian lupa ngupdate orang tuanya. Yang jelas nih, Gunung Slamet itu bukanlah gunung yang terlalu mudah untuk didaki. Bahkan banyak ahli yang mengatakan bahwa jam terbangnya Ali dalam mendaki gunung itu belum cukup guys, belum cukup tinggi untuk memberanikan diri mendaki Gunung Slamet. Dan Gunung Andong yang pernah dia daki pun sangat berbeda dengan Gunung Slamet. Gunung Andong itu ketinggiannya 1726 mdpl, sedangkan tinggi Gunung Slamet itu 3432 mdpl, kira-kira 2 kali lipat dari Gunung Andong. Jalur pendakiannya jauh lebih panjang, medannya jauh lebih terjal, dan Gunung Slamet juga memiliki pelawangan atau vegetasi dengan jalur summit yang jauh lebih panjang dan terbuka, dengan kemiringan 30-40 derajat dengan area yang berbatu dan berpasir. Ditambah lagi, cuaca di gunungnya juga cepat berubah. Yang awalnya cerah bisa tiba-tiba aja guys berubah menjadi hujan atau berkabut. Dan mereka ini berdua doang ya, bener-bener berdua doang. Aku bukan anak gunung, tapi dari yang aku baca-baca, ini bukan tempat untuk pemula, untuk berlatih. Nah, jadi balik lagi nih guys ke rencana mereka untuk mendaki secara tektok. Mereka datang malam-malam di tanggal 27, sekitar jam 11 malam, 11 sampai 12 malam lah ya, memulai pendakian dan berharap bahwa pada hari Minggunya tuh tanggal 28 udah selesai. Jadi dalam 1 hari aja mereka mendaki dan mereka turun. Nah, tanggal 28 Desember itu adalah hari Minggu. Jadi pada tengah malam tuh ketika mereka mulai, mereka sampai di base camp, Ali sempat mengirimkan foto dan chat kepada ibunya dengan kata-kata, "Duh Bu, aku kok kesasar ke Gunung Slamet." Mungkin masuknya kayak bercandaan mungkin ya. Kayak, kan kemarin aku ngomongnya Gunung Sumbing ya. Tapi kok kayaknya aku mau memberanikan diri nih, mendakinya malah Gunung Slamet gitu. Tapi baru di situ tuh Ali menginfokan orang tuanya bahwa dia akan mendaki Gunung Slamet. Intinya mereka memulai nih pendakian ini, dan orang tua mereka
mereka hanya bisa menunggu kabar. Nah, sampai Minggu sore, berarti mereka udah 15 jam mungkin ya, 15-16 jam mendaki. Ayahnya Ali udah mulai nervous guys, udah mulai khawatir. Karena mereka menunggu kabar, kok gak ada kabar dari Ali. Sampai akhirnya ayahnya Ali kontak base camp, menanyakan apakah anaknya sudah sampai atau belum. Dan ternyata Ali sama Himawan belum juga sampai ke base camp. Ditunggu lagi beberapa waktu guys, belum ada kabar juga. Akhirnya, pada Minggu malam, tim SAR gabungan Basarnas Pemalang, BPBD, dan para relawan langsung melakukan pencarian. Dicari kemana-mana. Mereka berdua ini nggak bisa ditemukan. 1 hari berlalu, nggak ada tanda-tanda Ali atau Himawan di base camp. Pencarian pun dilanjut. Sampai di hari kedua, pada Selasa tanggal 30 Desember, tim pencarian mendapatkan kabar bahwa 1 dari 2 orang yang mereka sedang cari berhasil ditemukan dalam kondisi aman dan selamat. Anak yang berhasil ditemukan adalah Himawan. Pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Selamat ditemukan tak jauh dari penemuan awal. Ali pulang nih. Pas ditemukan pertama kali, Himawan terlihat cukup lemas. Dan pada saat itu juga dia langsung dievakuasi. Saat turun dari gunung, di dalam jaketnya ditemukan ada sebuah papan hijau yang bertuliskan, "Hai mantan, dapat salam dari Gunung Selamat 3428 MDPL." Dan saat ditanyakan mengenai papan tersebut, dia bilang bahwa itu milik Ali. Nah, tentunya Himawan dimintai keterangan tentang apa yang terjadi selama pendakiannya. Berceritalah Himawan bahwa dirinya dan Ali itu sudah mencapai puncak, dan dalam perjalanannya turun, setelah berjalan beberapa jam, mereka beristirahat di pos 5. Di pos 5 itulah kaki Himawan mengalami cedera. Melihat kondisinya Himawan yang kakinya cedera dan sulit untuk melanjutkan perjalanan, Ali memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya untuk datang ke base camp agar dia bisa membawa bantuan balik ke Himawan. Sementara Himawan menunggu di pos 5 itu. Akhirnya Himawan beneran guys menunggu sendirian di pos 5. Tapi dia tunggu lama banget. Ali tidak kunjung balik. Akhirnya mengetahui bahwa mereka terakhir kali nih guys berpisah di pos 5, pencarian pun dilakukan dari pos 5 ke pos 9. Bahkan ayahnya Ali juga turun langsung guys untuk ikut mencari anaknya. Tapi pencarian masih belum membuahkan hasil. Walau begitu pencarian terus dilakukan guys. Akhirnya setelah 10 hari, pada Rabu 7 Januari 2026, pencarian resmi dihentikan dan dialihkan ke tahap pemantauan. Walau begitu relawan pada saat itu guys masih melakukan pencarian. Nah, di saat-saat inilah berita bahwa Ali telah menghilang itu mulai disebarluaskan. Mulai di pick up sama news outlet dan mulai diberitakan. Nah, ada seorang pengguna internet nih di media sosial yang mengatakan bahwa dia itu sempat bertemu dengan seorang pendaki yang diduga adalah Ali di pos 3. Ada juga pengguna internet lainnya yang mengatakan bahwa mungkin saja Ali terjatuh di Segorowoti yang merupakan lautan pasir, sebuah area yang cukup berbahaya dan tidak disarankan untuk didatangi. Nah, Jumat tanggal 9 Januari, seorang pihak dari Wanadri, Perhimpunan Penempuh Rimba dan Pendaki Gunung yang bernama Abdul Aziz mendatangi Himawan di rumahnya untuk menanyakan langsung detail kronologi supaya lebih mudah untuk menemukan Ali. Sengaja nih dia datang sendirian guys agar Himawan tidak merasa kayak dia diinterogasi. Akhirnya Himawan menceritakan kronologi atau apa yang dia ingat dari awal. Pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Selamat ditemukan tak jauh dari penemuan awal. Ali pulang nih. Dia bercerita bahwa jam 8 hari sebelumnya tuh, tanggal 27 Desember, berarti hari Sabtu, Himawan sama Ali tiba di base camp dengan berjalan kaki. Mereka melakukan registrasi, makan, istirahat, dan pada saat itu cuaca masih cerah, tubuh mereka pun sangat fit. Dan akhirnya pada malamnya jam 00.00 tanggal 28 Desember hari Minggu, mereka memulai pendakian mereka. Sama guys dengan rencana bahwa mereka akan tektok. Setelah berjalan beberapa jam 4 pagi, mereka tiba di pos 2 dan melakukan sholat subuh. 2 jam kemudian jam 6, mereka tiba di pos 3 dan di pos tersebut mereka meninggalkan ransel yang isinya ada 2 nasi bungkus, baju ganti milik Ali, alat mandi, 1 headlamp, dan 2 jas hujan. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan ke summit hanya dengan membawa hydro pack yang berisikan air mineral 1,5 liter, 7 botol air 600 ml, 1 sari gandum, tas P3K, 1 emergency blanket, dan 1 penghangat tangan. 3 jam kemudian, jam 9 mereka tiba di pos 5. Di sana mereka menitip beberapa sampah air mineral dan bungkus makanan. Jam 12 siang mereka tiba di pos 9, kemudian melanjutkan perjalanan ke puncak. Jadi bisa dibilang mereka tuh jalannya cukup santai nih guys, kalau berdasarkan waktu yang biasanya memang digunakan sama pendaki-pendaki lain. Tapi Abdul Aziz mengatakan bahwa
secara aturan nih, biasanya kalau jam 10 siang mereka belum sampai di puncak, para pendaki itu disarankan untuk balik aja. Karena cuaca di puncak itu bisa berubah secepat itu. Seketika aja bisa terjadi hujan atau badai. Tapi pada saat itu, Himawan sama Ali masih melanjutkan ke puncak. Dan jam 14.00 jam 2 mereka tiba di puncak. Di mana mereka juga bertemu sama 5 pendaki lainnya. Di sana mereka berfoto-foto, termasuk menggunakan papan yang mereka bawa tadi. 1 jam kemudian, jam 15.00 jam 3, barulah mereka turun dari puncak. Mereka mengikuti seorang pendaki yang merupakan bapak-bapak, tapi karena bapak-bapak ini jalannya cepet banget, mereka kemudian tertinggal. Dan mereka menjadi pendaki terakhir nih guys yang turun dari puncak. Dalam perjalanan ini, Himawan sama Ali mulai kebingungan karena cuaca buruk mulai datang. Mereka jadi disorientasi, mereka mulai menyalahkan satu sama lain, dan bingung gitu untuk mencari jalur. Katanya nih guys, untuk balik ke base camp mereka sebelumnya itu mestinya mereka mengambil jalur kiri, mereka malah ngambil jalur kanan mengarah ke jalur Gunung Malang. Mereka tetap melanjutkan perjalanan mereka dan bergantian untuk memimpin jalur. Mereka akhirnya sampai di lembahan atau jalur air, dan pada saat itu hari mulai gelap. Mereka tiba di sebuah area bebatuan, belum masuk ke area hutan, dan pada saat itu Ali sempat mengeluarkan senternya yang kondisinya itu udah mulai mati nyala. Kemudian mereka memutuskan untuk istirahat, dan katanya pas istirahat itu Ali naruh senternya tapi dia lupa di mana. Berarti mereka turun udah nggak bawa senter si Ali. Akhirnya mereka lanjut menuruni area bebatuan dan mereka terus berjalan, tapi mereka katanya guys malah berada di dekat jurang. Ketika mereka tahu nih bahwa ini bukan jalur mereka muter balik, mencoba untuk kembali ke atas dan mencari tempat perlindungan di sebuah batu besar yang berada di area lembahan. Malam itu Himawan sempat membuka penghangat tangan, tapi kemudian penghangat tangan itu terjatuh di tempat dia lagi istirahat. Gak hanya itu, tas P3K dan emergency blanket yang mereka bawa juga jatuh pas dibawa sama Ali. Saat itu cuacanya katanya cukup cerah, tapi ya kondisi fisik mereka udah menurun. Nah FYI pada saat itu mereka nggak tahu, tapi tim SAR itu udah mulai mencari mereka. Nah jam 2 pagi nih, berarti ini udah masuk ke hari Senin tanggal 29 Desember, Himawan terbangun dan dia sadar bahwa HP dan dompetnya itu jatuh. Nah tapi karena hari masih gelap, dia memutuskan untuk mengabaikannya aja karena dia nggak bisa langsung ngambil barang-barangnya yang jatuh tadi guys. Nah pada momen inilah Himawan merasakan bahwa kakinya tuh mulai sakit. Setiap ditekuk rasanya sakit. Jam 7 pagi mereka terbangun, Himawan akhirnya mengambil dompet dan handphone yang terjatuh, dan Ali juga turun untuk mengambil tas P3K dan emergency blanket mereka. Mereka kemudian kembali ke atas dan Ali langsung memakai emergency blanketnya di bawah jaketnya. Ali pada saat itu ingin cepat-cepat melanjutkan perjalanan, tapi kayak diceritakan, kakinya Himawan itu cedera. Akhirnya jam 8 pagi mereka memutuskan bahwa Ali aja yang akan melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan juga untuk Himawan, sedangkan Himawan itu stop aja, stay tetap di tempat dia istirahat. Ali bergerak ke arah atas, kemudian berjalan ke arah kanan. Himawan akhirnya menunggu Ali aja nih mencari pertolongan, dan kemudian dia tertidur selama 1,5 jam. Ketika dia terbangun, dia ngerasa kakinya udah lebih baik. Akhirnya dia punya inisiatif untuk menyusul Ali. Nah ternyata jalur yang diambil sama Himawan itu berbeda sama jalur yang diambil sama Ali. Kalau tadi Ali ke kanan, Himawan ngambil arah ke kiri guys dan menyusuri lerengan. Himawan terus berjalan dan dari kejauhan dia ngelihat ada jalur pendakian, dan itu adalah jalur pendakian Batu Raden. Akhirnya dia berjalan selama 30 menit dan dia sempat mendengar Ali memanggil namanya. Dia mencoba untuk memanggil kembali Ali, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya bahkan Himawan tuh sempat kembali ke tempat mereka bermalam tadi, tapi tetap dia nggak ngelihat ada Ali. Dia sempat mau turun juga ke jurang, tapi dia membatalkan niatnya, dan lama-kelamaan katanya suara teriakannya Ali itu udah nggak bisa kedengeran. Akhirnya ya udah Himawan memutuskan untuk naik kembali. Long story short, akhirnya Himawan sempat memutuskan untuk bermalam lagi di lerengan, dan baru Selasa tanggal 30 Desember tuh ketika hari mulai terang, berarti hari Selasa ya, Himawan memutuskan untuk naik ke arah puncak. Baru di dekat puncak dia ketemu sama pendaki lain, dan akhirnya bersama pendaki lain itu dia turun ke base camp. Berhasil dia menemukan base campnya. Himawan sempat ditanya-tanyain sebelum akhirnya dia turun bersama 1 ranger, sementara 3 ranger lainnya melakukan pencarian untuk Ali. Pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Selamat ditemukan tak jauh dari penemuan awal. Ali pulang nih.
Akhirnya setelah mendapatkan informasi lengkap dari Himawan, akhirnya Wanadri menginisiasi untuk melakukan pencarian tahap kedua guys. Pencarian ini melibatkan banyak banget pihak, termasuk organisasi mahasiswa pencinta alam di beberapa universitas di Purwokerto dan Pekalongan. Banyak juga relawan-relawan lainnya. Dari SAR Mandiri tahap 2 ini, memang dari tim sudah menganalisa dari jalur kemana survivor itu akan berlari. Jadi memang kami yang pertama itu menganalisa di mana survivor berpisah. Kami sudah menganalisis dari jalur biasa pendaki gunung yang tersesat di Gunung Slamet berdasarkan data informasi asesmen yang kami dapat dari pos Dipajaya. Dari situlah kami berasumsi bahwa survivor akan berlari ke arah jalur lereng Gunung Malang dekat aliran sungai Kali Klimis. Kami plotting area pencarian mengarah lereng dari Kali Klimis. Bahkan dalam pencariannya, tim SAR yang berjumlah sekitar 23 orang itu juga sampai melibatkan anak indigo. Alasannya karena pada saat itu Ali itu tidak kunjung ditemukan guys. Padahal tim pencarian pada saat itu sudah menyisir area yang sama berulang-ulang kali. Nah, anak indigo yang diminta bantuannya itu mengaku bahwa dia nggak tahu pasti jalur yang ditempuh sama Ali, tapi dia mengatakan bahwa Ali itu tertutup dengan alam goib yang tidak terlihat, dan dia berada di balik batuan. Pendaki yang hilang selama 17 hari di Gunung Slamet ditemukan tak jauh dari temuan awal. Ali pulang nih. Kemudian dimulailah pencarian tahap 2 itu, dimulai dari tempat Himawan dan Ali berpisah. Jalur Gunung Malang mulai disisir, bahkan di sana tim pencarian mendirikan flying camp. Nah, ketika tim SAR pada saat itu memasuki area pelawangan atau batas vegetasi, mereka berhasil menemukan barang-barang yang tercecer. Dari senter, dompet, jas hujan, emergency blanket, tracking pole, kabel HP, dan charger HP. Dan ketika dompetnya dibuka guys, diperiksa, di dalamnya tuh ada STNK. Nah, STNK-nya ditemukan dan ternyata itu adalah STNK dari kakaknya Ali. Dan ini mengonfirmasi guys bahwa memang ini adalah barang-barangnya Ali, karena Ali sama Himawan itu naik motor kakaknya Ali untuk datang ke gunung. Iya, datang ke base camp, tau lah, untuk mendaki gunung ini gitu. Dia bawa motor kakaknya Ali. Himawan sempat ikut melakukan pencarian juga pada Rabu tanggal 14 Januari, dan tim kembali menyusuri nih guys area di mana barang-barangnya Ali itu ditemukan. Nah, nggak jauh dari puncak Gunung Malang, sekitar 50 meter ke arah Pelawangan, relawan menemukan sebuah sepatu. Nah, setelah penemuan itu, karena mereka tahu bahwa ini sepatunya Ali, mereka yakin bahwa Ali pasti ada di area itu. Sampai akhirnya jam 10.22 di lereng puncak selatan Gunung Slamet, tepatnya di antara jalur Gunung Malang dan Baturaden, tiba-tiba salah satu personel menemukan ada benda berwarna hitam di sebuah cerukan menuju lembah. Curiga itu benda apaan? Akhirnya tim turun untuk memeriksa. Dan begitu kagetnya semua orang pada saat itu ketika benda hitam tersebut ternyata adalah Ali. Tarik mundur pergerakan. Survivor sudah ditemukan, gitu ganti. Siapkan jalur evakuasi. Ali ditemukan dalam keadaan telungkup dan memang dia mengenakan jaket warna hitam dan celana pendek, sedangkan celana panjangnya diturunkan selutut. Tim yang menemukan itu menduga bahwa korban kemungkinan kena hipotermia level 4, jadi suhu tubuhnya itu anjlok di bawah 35 derajat Celcius yang menyebabkan halusinasi, hilang kesadaran, henti jantung, sampai kehilangan nyawa. Akhirnya tubuhnya diamankan sampai tim evakuasi datang. Katanya untuk mengangkat tubuhnya dari lembah itu dibutuhkan waktu sekitar 2 jam, dan untuk mencapai base camp lagi dibutuhkan 7-8 jam. Korban langsung dilarikan ke RSUD Guteng Tarunadibrata, Purbalingga untuk dicari tahu kapan kehilangan nyawanya. Tapi untuk mengetahui apa pastinya itu harus dilakukan otopsi, yang mana pihak keluarga itu menolak untuk melakukan otopsi pada jasad Ali. Kami sudah ikhlas lahir batin gitu, kemaidah batin bahwa ini adalah murni memang karena musibah kecelakaan, jadi kami tidak ada kaitannya dengan siapa-siapa, jadi hanya ingin mengetahui kapan kira-kiranya itu meninggal, sehingga kami bisa menentukan hari mungkin tahlil, hari keberapanya itu hasil visum saja. Meskipun begitu, dokter tetap melakukan visum dan berdasarkan visum luar ditemukan adanya sejumlah luka pada tubuh korban. Jadi ada luka berukuran 6x5 cm dan tanda-tanda patah tulang pada bagian paha kirinya. Walaupun begitu, tapi dokter tidak bisa memastikan apakah penyebab luka itu karena dia terjatuh atau karena alasan lain. Tapi dokter juga mengatakan bahwa tidak ada tanda-tanda penganiayaan sama sekali, dan dokter memperkirakan bahwa korban telah kehilangan nyawanya sekitar 15 hari sebelumnya.
Nah, narasi-narasi di media sosial saat ini itu sangat-sangat berbeda-beda. Banyak yang fokus pada kasusnya, pelajarannya, kesalahan-kesalahan yang sangat disayangkan yang dilakukan oleh dua pendaki ini. Ada juga sebagian yang mempertanyakan kemungkinan lain dari cerita-cerita mistis, informasi tadi yang dari Indigo yang ternyata benar, sampai mereka-mereka yang bahkan menaruh kecurigaan pada himawan karena dianggap keterangannya kurang konsisten. Tapi perlu diingat ya guys, bahwa walaupun kita bebas menulis apapun di media sosial, tulisan-tulisan tersebut bisa berpotensi dibaca oleh orang-orang yang bersangkutan. So, selama pihak berwajib tidak menaruh kecurigaan atau punya alasan untuk memproses kecurigaan tersebut, harus diingat bahwa ini juga terjadi pada dua-dua pendaki ini. Pastinya ini adalah sebuah tragedi yang besar juga untuk seseorang yang kehilangan sahabatnya, untuk kedua orang tua yang kehilangan anaknya, dan kerabat, sahabat, orang-orang yang penting bagi Ali yang kehilangan dirinya. Aku juga setuju bahwa banyak sekali pelajaran yang sangat-sangat penting dari kasus ini, yang pastinya sangat berharga untuk orang-orang yang ingin mendaki gunung. Makanya kita bahas hari ini, dan aku ingin mendengar sih dari kalian yang memang pendaki gunung, teman-teman teroris pendaki, apa yang seharusnya dilakukan ketika seseorang tuh sudah tersesat di gunung? Apa yang seharusnya kita hindari atau pikirkan ketika ingin mendaki, dan apa yang sama sekali tidak boleh disepelekan? I would love to hear it from you. Dan sebelum kita tutup videonya, mari kita doakan pertama agar Ali beristirahat dengan tenang, yang kedua agar yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan terakhir agar kasus serupa tidak akan pernah terulang. Amin. Terima kasih semuanya yang meminta rangkumannya, dan aku gak sabar untuk ketemu kalian di video-video lainnya. Bye-bye. Dengan kemiringan 30-40 nama yang tertera di STNK tersebut adalah nama kakaknya Ali. Berarti memverifikasi nih bahwa ini adalah dompetnya Ali, karena memang motor yang digunakan sama mereka, mana tadi kita udah nyalain aja,